Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahina ma'alimtal hayata khairan lana wa tawaffana iza 'alimtal wafata khairan lana. Allahumma wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa nas'aluka al qasda fil fakri wal ghina wa nas'aluka na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa nas'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, di pagi Jumat yang penuh berkat ya. Sebelum kita mengkayakan majelis khatam Quran nanti, kita bersama surah Sajadah sejenak ya. Surah Sajadah halaman 415, 416, 417, 3 halaman. Kita lihat beberapa ayat saja insyaallah untuk renungan pagi. Karena di antara surah yang terpilih dalam Quran dibaca di pagi Jumat adalah surah Sajadah ataupun dibaca di malam hari ya. Di malam Jumat juga memang terpilih di dalam Islam ya untuk dibaca, direnung dan disingkaplah isinya. Semuanya 30 ayat ya. Kalau kita berusaha menghafalnya satu ayat sehari, artinya 30 hari dah hafal. Kalau kita berusaha, anak ke, menantu ke, cucu ke, keluarga ke, suami ke, istri ke, kalau berusaha menghafalnya satu ayat satu hari, tak boleh ya. Nah, itu maka kita sorot kemarin tajuk tentang taufik. Taufik itu bila Allah tolong orang tu mudah segala urusannya. Jadi kita minta taufik lah dari Allah ya. Saya ini sebelum Ramadan ini atau pulang Ramadan berazam nak hafal surah Sajadah. Mesti hafal. Mesti hafal ya, insyaallah. 30 ayat, satu ayat satu hari mesti boleh. Mesti boleh. Baik. Kita lihat kita bacalah ambil berkat ya. Ambil berkat kita baca dari ayat 1 sampai contohnya ayat 4 ya. 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من المتذكرين يا رب. أفلا تتذكرون. اللهم اجعلنا من المتذكرين. Alif Lam Mim. Banyak surah-surah Al-Quran yang diawali dengan Alif Lam Mim, termasuk Al-Baqarah, termasuk Ali Imran, termasuk surah ini, termasuk juga surah-surah lain ya. Tanzilul kitab,
kitab ini diturunkan la raiba fih, yakinilah dengan penuh, yakinilah sepenuhnya. Dalam ayat awal Baqarah begitu juga ya, la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini la raiba fih, yakinilah sepenuhnya. Walaupun terjemahan literalnya tiada keraguan padanya, tapi kata ulama kita boleh terjemah yakinilah sepenuhnya, jangan ragu. Itu artinya bila orang itu yakin, dia akan baca, dia akan menyingkap makna yang tersirat di balik yang tersurat. Itu maka kemarin kita ada cerita ya, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, belia ya, ini belia remaja bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebaiknya saya khatam Quran 30 juz dalam berapa hari? Ini juga boleh kita tanya diri kita, sebaiknya khatam Quran dalam berapa hari? Menunjukkan kita tu la raiba fih, menunjukkan kita tu yakin. Kata Rasulullah SAW dalam jawaban pertama baginda, 30 hari, baguslah katanya, artinya sejus hari. Kemudian sahabat tadi tak puas, ya Rasulullah, janganlah 30 hari, terlalu lama itu, kalau boleh kuranglah dari itu, saya mampu berbuat kurang dari 30 hari. Kata Rasulullah, baiklah 20 hari. Dari 20 hari ditawar lagi, jangan 20 hari. Kata Rasulullah 15 hari. Ditawar lagi, jangan 15 hari, terlalu lama. 10 hari, satu khatam 30 juz. Tidak juga mau, diminta lagi sampai ke 5 hari. Dalam hadis Imam Tirmizi itu katanya 5 hari, artinya 6 juz hari. Diminta lagi, jangan 5 hari, kurang dari 5 hari. Hebatnya ya, orang yang la raiba fih, orang yang mempunyai keyakinan yang penuh kepada kitabullah. Jadi ini panduan untuk kita ini. Kita nak buat sebulan sekali, nak 20 hari sekali, nak 15 hari, 10 ataupun 5. Jadi pilihannya 5, 10, 15, 20, 30. Dalam satu hadis ini, inilah 5 pilihan ya, 5 pilihan. Ingat lagi masa mendengar tazkirah almarhum Syekh Adi Jabir ya, rahimahullah, dia cakap, kalau kita boleh baca Quran 2 halaman sebelum salat, 2 halaman lepas salat, 4 halaman 1 kali salat, 5 kali salat 1 hari, 4 kali 5 20, 1 juz 1 hari, 30 hari sudah khatam katanya. Yang 2 halaman itu berapa menit perlu masa? Berapa menit perlu masa? Tengoklah ya. Kenapa memegang media genggaman boleh berlama-lama? Kenapa memegang Quran tak boleh? Berarti la raiba fihnya tak mantap lagi, keyakinannya tak mantap. Dia yakin dengan yang dia genggam itu lagi daripada Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Ini kita takut nih ya, menjelang Ramadan ini patut kita fikirkan nih, ya Allah, kalau boleh Ramadan ini saya tak mau dengan media genggaman, ya Allah, saya akan fokus dengan kitab suci-Mu ya Allah. Nanti tengoklah lepas Ramadan dia akan berubah tuh, mesti berubah punya. Ramadan membuat perubahan tuh. Bolehkah hidup tanpa media genggaman? Boleh, orang dulu tak ada pun hidup juga, hebat hidupnya. Kenapa kita mesti terikat dengan itu? Kita nak menghadap Allah di dalam kubur nanti tak ditanya Samsung dengan Oppo dan lain-lain. Yang tanyanya Quran. Yang tanyanya Quran nanti. Di hari kiamat juga kita akan ditanya. Di hari kiamat nanti bila kita menghadap Allah, setiap kita akan menghadap Allah ya. Setiap kita akan interview di hadapan Allah. Jangan lupa. Waktu orang itu diinterview, ada Quran di sampingnya, ada Quran di siringnya.
Subhanallah. Ini ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni dalam satu tulisannya, pengarang buku La Tahzan, Don't Be Sad. Jangan sedih. Setiap orang saat berhadapan di mahkamah Allah, Quran duduk di sampingnya. Allah akan menanya orang ini. Banyak pertanyaan ya. Termasuk pertanyaan asas tentang salat. Tentang salat. Salat itu yang ditanya bukan formalitinya ya, bukan kuantiti saja, quality juga. Karena bila salat bermasalah, yang lain-lain akan bermasalah. Bila salatnya beres, yang lain akan selesai dengan mudah. Termasuk juga tentang usia, tentang masa remaja, tentang masa pada umumnya, tentang penghasilan, pendapatan, tentang ilmu. Ini pertanyaan-pertanyaan asas. Quran ada di sampingnya. Bila orang itu menanya Allah, kalau orang itu ahlul Quran, kalau orang itu tercatat, terdaftar sebagai ahlul Quran, pencinta Al-Quran, Quran akan menjawab pertanyaan Allah. Orang tadi diam saja, Quran yang akan bercakap. Subhanallah. Quran itu akan menyanjung orang ini setinggi-tingginya. Ya Allah, ini hamba bisa, ini hamba yang baik ini ya Allah. Hari-hari dia baca Quran ya Allah. Orang pegang media genggaman, dia pegang Quran ya Allah. Ya Allah, ini ahlul Quran, pencinta Al-Quran. Dibela oleh Al-Quran tadi. Itu dalam hadis sahih dikatakan, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Ada dalam hadis sahih ya. Quran ini nanti di hadapan Allah sama ada membela Anda kalau Anda pencinta Al-Quran. Kalau Anda tidak pencinta Al-Quran, Quran akan jadi seteru, jadi musuh Anda. Kalau orang yang cinta Al-Quran, Quran jadi peguam belanya di hadapan Allah, akan membelanya. Kalau tak cinta Al-Quran, Quran akan subhanallah mendedahkan segala kelemahannya. Ini susah nih Allah yang seorang ini. Orang pegang Quran, dia tak pegang Quran, dia pegang benda lain. Di masjid pun subhanallah, la ilaha illallah. Inilah ya, tanzilul kitabi la raiba fih. Kitab suci Al-Quran ini jangan tak yakin, yakinilah mir rabbil alamin, diturunkan daripada sisi Rabbul Alamin. Quran ini yang menurunkannya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkanlah ya, yang menjadikan bumi, yang menjadikan langit, yang menjadikan planet-planet semua, yang menjadikan makhluk, yang mengaturkan siang dengan malam, yang mengaturkan hujan dengan panas, yang mengaturkan setiap diri kita ini, yang menjaga hidup kita, gerakan jantung kita, kerja buah pinggang, semua Allah yang mengatur. Dikasihnya kita Al-Quran untuk panduan hidup, tak yakin macam mana. Itulah masalahnya ya, orang itu menghadapi krisis keyakinan. Sama ada silap dari awal, dari rumah, atau dari sekolah, atau dari mana. Pikir-pikirlah ya, di mana, dari mana saya tidak baca Quran nih. Kenapa masa saya kecil dulu, sekolah rendah dulu, saya tidak dididik baca Quran di rumah saya? Oh, berarti mak bapak saya dulu yang silap nih. Tidak ada agenda Al-Quran di rumahnya. Maka seorang ayah di zaman Umar bin Khattab, waktu Umar jadi khalifah nih ya, waktu Umar jadi khalifah, seorang ayah pernah mengadu kepada Umar tentang perihal anaknya. Dulu ya, masalah anak tak sholat, masalah anak tak dengar cakap mak bapak, sampai kepada ketua negara tuh. Itu urusan ketua negara dulu. Urusan pemimpin tertinggi dalam negara. Seorang ayah jumpa dengan Umar, Umar tolong ajar anak saya ini, anak ini tak dengar cakap. Pergilah Umar dengan anaknya menghadap khalifah. Khalifah pun bertazkirah untuk anak ini, mengajar anak supaya patuh kepada ayah.
taat kepada ayah, taat kepada orang tua. Selepas khalifah bertazkirah, anak tadi minta maaflah khalifah, bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan. Anak ini bijak juga ya. Ini depan ketua negara. Tadi khalifah sudah berbicara panjang lebar tentang adab anak terhadap mak bapaknya. Alhamdulillah, terima kasihlah, saya sudah paham. Sekarang saya nak tahu tugas ayah dan ibu terhadap anaknya. Tugas ayah lah secara khususnya dulu, karena ayah saya di depan saya ini. Umar berpesan, ada 3 kewajiban ayah terhadap anaknya. Pikir-pikirlah ya, sudah ditunaikan belum? Ada 3 kewajiban ayah terhadap anaknya. Waktu khalifah mengadu perihal anaknya kepada, waktu berjemaah mengadukan perihal anaknya kepada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 3 tugas ayah kepada anaknya. 1, an yantaqiya ummah. 2, an yuhsinasmah. 3, an yu'allimahul kitab. An yantaqiya ummah wa an yuhsinasmah wa an yu'allimahul kitab. 3 saja, pendek. 3 saja. Pertama, an yantaqiya ummah. Sebelum dia kawin, dia pilih siapa bakal istrinya akan menjadi mak anaknya nanti. Karena ini berpengaruh besar. Siapa ibunya berpengaruh terhadap anaknya. Siapa ayahnya berpengaruh terhadap anaknya. Di mana dia hidup berpengaruh. Persekitarannya, masyarakatnya, semua berpengaruh kepada anak tadi. Ayyantaqiya ummah, pilih benih sebelum menanam, sebelum menyemai. 1, first step. Yang kedua, ayyuhsinasmah, pilih nama yang baik, ada makna, ada message. Kalau nama tak ada makna, tak ada message, Rasulullah menukar nama-nama sahabatnya yang tak ada artinya. Ditukar oleh Rasulullah. Karena setiap kali dipanggil itu ada maknanya. 2 ya. Yang ketiga, install Al-Quran dari awal. Jangan terinstall benda lain. Artinya diajar Al-Quran dari awal. Pandai dia bercakap, pandai dia berpikir, ajar Quran, ajar kalamullah, tanamkan di hatinya cinta Allah. Subhanallah. Kebetulan dalam kisah Umar bin Khattab ni, si anak tadi cakap sama khalifah, ya khalifatullah, ya amiral mu'minin, 3 ini tidak ada sama ayah saya. 3 tidak ada. Nomor 1 tak ada, nomor 2 tak ada, nomor 3 tak ada. Depan ayahnya, depan khalifah. Begitu orang dulu ya, ingin mencari kejernihan, mencari penyelesaian, tegas, jelas, tangkas dan tuntas jadinya masalahnya. Akhirnya apa? Nyangku, kata khalifah tuh. Nyangku, katanya. Itulah kamu mengadukan perihal anakmu, ternyata kamu derhaka terhadap anakmu sebelum dia wujud, sebelum dia lahir. Kata si anak tadi, ibu saya tahu tak, katanya. Zinjiyun, katanya. Ibu saya ini sebelum kawin dengan bapak saya dulu dah kawin dengan orang Majusi, non muslim. Kenapa bapak saya pilih dia? Suami pertamanya non muslim, berarti tidak bisa lah tuh, katanya. Benihnya tidak bisa. Yang kedua, katanya, nama saya pula Ju'la, si Gio ulat. Apa maknanya tuh, katanya. Yang ketiga, katanya, saya tidak diajar 1 huruf Al-Quran pun oleh ayah saya, katanya. Itu tercatat dalam sejarah ya. Nak menanamkan la raiba fih itu dari kecil karena ditanamkan. Dari kandungan, dari memilih jodoh, memilih menantu. Siapa bakal menantunya? Maka ada cerita pengantin muslim. Cerita pengantin muslim sebelum dia kawin, dia tes. Dia tanya berapa juz hafal Quran. Ini orang yang serius nih ya.
Bakal istri menanya, bakal suami, abang berapa hafal Quran? Melalui ibunya lah ya, bukan direct. Ternyata katanya saya hafal juz 30 saja, tapi saya berniat nak hafal Quran. Si istrinya hafal Quran 30 juz, tapi dia tak cakap. Hebatnya mereka ya. Mereka pun melangsungkan perkawinan. Bila sudah hidup bersama, si istri minta kepada suaminya, suami wajib mengajar istrinya, tolong ajar saya hafal Quran 30 juz. Kata si istri, bisa tak, katanya, kita mulai dengan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai hafal satu surah. Kemudian hafal surah Yusuf. Kemudian surah berikutnya. 2 tahun mereka bekerja keras, suami istri pengantin baru, hafal 30 juz. Yang pada awalnya suami hanya juz 30 saja. Si istri memang hafal 30 juz, tapi dia tak cakap. Suami pun tak tahu yang istrinya hafal 30 juz. Hebat ya, keikhlasan. Saya sudah hafal 30 juz. Si suami melapor arah mertuanya, pergi ke rumah bapak istri. Dia cerita, kami dengan si Alay sudah hafal 30 juz. Kata si bapak mertuanya, ayah istri, si Alay dari dulu lagi hafal Quran nih, sijilnya katanya. Tunjukkannya sijilnya, penyertaan, musabaqah apa semua. Nyangku, kata suami itu. Kemudian dia balik rumah. Rupanya si Alay sudah dari dulu hafal Quran ya. Kenapa tak cakap macam tu? Kalau saya cakap saya hafal Quran, saya ajak abang hafal Quran, tentulah motivasinya rendah. Itu saya diam-diam tuh. Begitu orang ya. Begitu manusia yang ingin jadi manusia. Manusia yang ingin jadi manusia cinta Al-Quran. La raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dalam surah Sajadah, dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dua-dua berat ya, dua-dua berat. Itulah setakat kita pagi ini tazkirah kita, renungan kita lihat ayat 1 dan 2 saja ya. Alif Lam Mim dengan Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak dan cucu kita yang belum ada anak. Didiklah anak cinta Al-Quran. Cucu didiklah, nanti akan ditanya nanti macam mana tugas kita terhadap ahli keluarga tentang Al-Quran. Contoh sudah dikasih di zaman Umar, sudah dikasih di zaman modern sekali. Kalau mau ceritanya nanti saya boleh forward tu cerita pengantin baru yang pada awalnya tidak hafal Quran si suaminya, tapi karena bijaknya istri boleh hafal Quran dua-dua. Subhanallah, dalam tempoh 2 tahun. Kenapa surah Sajadah 1 bulan tak boleh hafal? Orang tu satu Quran 2 tahun boleh hafal. Itu tanya diri lah, berarti keyakinannya masih rapuh terhadap kalamullah. Maka kuatlah keyakinan Anda menghadapi krisis keyakinan terhadap Al-Quran, lebih yakin kepada benda yang dia pegang tu daripada Al-Quran. Istighfarlah banyak-banyak ya. Semoga Allah menerima taubat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda 'anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.